Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sebuah komunikasi yang dapat kita sampaikan secara langsung maupun tidak. Komunikasi nonverbal bisa berupa isyarat, ekspresi, atau gerakan. Secara sederhana, komunikasi nonverbal mencangkup pada sebuah rangsangan karena dalam suatu komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan pada individu. Kemudian, fungsi nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap dan tertulis. Fungsi komunikasi nonverbal. Perilaku nonverbal dapat memulai perilaku verbal. Contohnya menganggukkan kepala ketika mengatakan ya. Kemudian, memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Contohnya melambaikan tangan sambil mengatakan selamat tinggal. Kemudian perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Contohnya ekspresi wajah murung dapat menggantikan kesedihan. Perilaku nonverbal juga dapat meregulasi perilaku verbal. Contohnya mahasiswa yang terus-menerus melihat jam sehingga dosen mengakhiri kuliah saat itu. Yang terakhir yaitu perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Contohnya suami yang mengatakan bagus ketika dimintai komentar oleh istrinya, tetapi dia sama sekali tidak menengok dan fokus membaca koran. Klasifikasi pesan nonverbal. Menurut Ray, komunikasi ini lebih tertuju tatap muka dan memperoleh isyarat-isyarat pesan nonverbal. Sedangkan Albert mengatakan semua makna sosial dalam komunikasi tatap muka diperoleh dari isyarat-isyarat nonverbal. Klasifikasi pesan nonverbal ini dapat mengklasifikasikan dengan pesan-pesan yaitu dengan cara klasifikasi pesan nonverbal. Klasifikasi komunikasi nonverbal dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Misalkan aja, yang pertama ada bahasa tubuh. Menurut saya bahasa tubuh memberi isyarat simbolik kepada orang lain, sehingga termasuk komunikasi nonverbal. Lalu beberapa jenis bahasa tubuh ada bahasa tangan, gerakan kepala, mimik wajah, dan postur tubuh. Misalkan saja gerakan tangan. Kita kadang berbicara hanya berbicara bagus hanya dengan mengangkat jari jempol. Lalu kita membicarakan iya hanya dengan mengangguk kepala. Lalu postur tubuh itu di Korea saat duduk bersilang tidak boleh menunjukkan telapak kaki kepada lawan bicara karena dianggap tidak sopan. Lalu dari ekspresi wajah, saat kita tersenyum kita artinya sedang senang, saat kita murung kita juga sedang bersedih. Yang kedua adalah sentuhan. Dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Deddy Mulyana, sentuhan memiliki banyak makna, bahkan lebih bermakna daripada kata-kata. Sentuhan juga bisa menggantikan sebuah kata. Sentuhan dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada fungsional profesional. Sentuhan bersifat dingin dan berorientasi bisnis. Sentuhan ini misalkan saat kita sedang ingin menyukur rambut, pasti ada sentuhan yang diberikan oleh tukang cukur kepada kita dan itu hanya bersifat bisnis. Lalu ada sentuhan sosial sopan. Sentuhan ini membangun keteguhan dan keakraban satu dengan yang lainnya. Misalkan saja saat menjabat tangan teman atau menjabat tangan dengan orang yang lain. Yang ketiga ada persahabatan kehangatan. Sentuhan ini lebih ke mengisyaratkan keakraban kita dengan seseorang. Misalkan saja saat bertemu teman lama kita akan langsung memeluknya, menandakan kita sangat merindukan dia. Lalu ada cinta keintiman, merujuk pada sentuhan ketertarikan emosional. Misalnya saat kita sedang pamit ke orang tua kita akan mencium tangannya. Lalu terakhir ada rangsangan seksual. Oke, kita akan membahas tentang penampilan fisik. Jadi, apa sih fungsi penampilan fisik? Penampilan fisik itu memiliki fungsi untuk menimbulkan rasa percaya diri seseorang dan juga untuk membentuk persepsi orang terhadap kita. Penampilan fisik dibagi menjadi 2, yaitu ada dalam busana dan juga dalam karakteristik fisik. Jika nih kalau dalam busana itu saya memakai pakaian anak SMA, berarti ya persepsi orang terhadap saya itu pada saya anak SMA. Kalau tentang karakteristik fisik, kalau misalkan nih saya gemuk, berarti saya jarang berolahraga, atau saya punya janggut panjang, berarti mungkin saya fanatik Islam. Seperti itu. Jadi itu ya
tentang penampilan fisik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bau-bauan. Jadi menurut Mulyana 2017, wangian itu dapat mengirimkan pesan, ekspresi, bahkan rayuan. Begitu. Dan menurut para ahli, setiap orang itu memiliki bau badan yang khas. Gitu. Dan kita juga bisa mempersepsikan orang ini berada di kelas apa sih. Jadi misalkan ada seseorang yang memiliki bau wangian atau memakai parfum yang terkesan mahal, ya, mewah begitu. Persepsi orang terhadap orang itu adalah menjadi orang ini memiliki status sosial yang kelas atas. Seperti itu contoh. Selanjutnya ada konsep waktu. Konsep waktu sendiri diartikan sebagai waktu yang mampu menemukan hubungan antar manusia. Di sini kita diajak untuk mampu mempersepsikan dan memperlakukan waktu secara simbolik untuk menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya. Kemudian ada diam. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi diam dalam sebuah komunikasi berikut dominasi, hubungan antara orang yang bersangkutan dalam sebuah komunikasi, serta situasi atau kelayakan waktu. Berikutnya ada warna. Nah, warna sendiri biasanya digunakan untuk menunjukkan atau mengekspresikan perasaan kita, kondisi emosional kita, menunjukkan cita rasa, afiliasi politik, ataupun juga menunjukkan keyakinan agama. Dan yang terakhir ada artefak. Nah, artefak sendiri ini dijelaskan sebagai sebuah benda yang diciptakan atau dihasilkan dari kecerdasan manusia. Nah, benda-benda atau artefak ini biasanya memiliki makna atau arti tertentu dan biasanya bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.